Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, seorang pria parubaya bersorban putih berdiri di bawah pohon jambu di halaman belakang rumah mewahnya, menggenggam tali tambang dengan tangan gemetar. Di hadapannya, tergeletak tubuh renta yang tak bergerak, ibu mertuanya sendiri, bersimbah darah di pelipis. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah megah Pak Haji? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Rumah besar itu berdiri megah di tengah desa. Temboknya tinggi, pagar besinya selalu terkunci, dan teras depannya dihiasi batu koral serta tanaman hias mahal. Dari luar, orang mengira itu rumah yang penuh keberkahan. Tapi siapa sangka, di dalamnya tersimpan cerita kelam. Cerita yang akan membuat dada sesak dan hati menangis. Pak Haji Umar, lelaki berusia 55 tahun, baru saja pulang dari Tanah Suci. Gelar, Haji, yang menempel di depan namanya kini menjadi alat kebanggaan. Kemanapun ia melangkah, ia selalu disambut penuh hormat. Namun sayang, gelar itu hanya berhenti di mulut, tidak meresap ke dalam hati. Sejak pulang dari Mekah, ia menjadi lebih keras, lebih kaku, dan sangat gampang marah. Bahkan pada istri dan mertuanya sendiri, nada bicaranya lebih seperti majikan terhadap pembantu. Siti, sang istri, adalah perempuan sabar. Ia tahu betul watak suaminya. Tapi yang paling menderita adalah Bu Hajah Salmah, ibu kandung Siti. Bu Hajah tinggal bersama mereka sejak 5 tahun lalu. Tubuhnya sudah renta, jalannya pun tertatih. Tapi setiap hari, ia yang menyapu, mencuci, dan membereskan seluruh rumah besar itu. Bahkan kandang kambing di belakang rumah pun ia bersihkan sendiri. Semua itu dilakukan tanpa keluhan, karena ia yakin sabar adalah jalan terbaik. Tapi kesabarannya mulai diuji. Pak Haji sering menyindirnya. Kalau tinggal di rumah orang, jangan rebahan saja, Bu. Atau kadang, daripada banyak ngomong, mending bersihin halaman. Siti yang mendengar hanya bisa terdiam. Ia tahu ibunya lelah. Tapi ia juga takut pada amarah suaminya yang bisa meledak kapan saja. Satu malam, setelah salat Isya, Bu Hajah duduk di sudut ruang tamu. Ia menunduk, menggenggam tasbih, sambil menahan tangis yang tak kunjung keluar. Telinganya masih panas mendengar bentakan Pak Haji sore tadi. Hanya karena air wudhu membasahi lantai dapur, ia diteriaki layaknya pesakitan. Bisa nggak sih kalau jalan itu pakai otak, Bu Hajah? Basah semua ini lantai. Hah? Suara Pak Haji menggema ke seluruh rumah. Bu Hajah hanya menunduk, menyeka air matanya diam-diam. Tapi dalam hatinya, mulai tumbuh rasa yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Muak. Ia muak diperlakukan seperti pembantu, padahal ia ibu mertua. Ia muak dipermalukan di rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung. Dan malam itu, di balik sepi rumah, Bu Hajah berkata dalam hati, "Kalau Allah masih beri aku umur panjang, aku tidak akan diam terus." Pagi menjelang dengan udara sejuk yang menusuk tulang. Matahari belum menampakkan diri sepenuhnya. Namun dari dapur rumah Pak Haji, sudah terdengar suara sendok beradu dengan panci. Bu Hajah Salmah sudah bangun sejak sebelum subuh. Tubuh ringkihnya yang dibalut mukena lusuh tampak sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar saat mengiris bawang. Matanya memerah, bukan karena bawang, tapi karena semalaman ia tak bisa tidur. Usai menyiapkan sarapan, ia mengganti bajunya. Dengan langkah tertatih, ia menuju halaman belakang untuk mengambil air dari sumur. Pak Haji, seperti biasa, duduk di ruang tengah sambil mengaji dengan pengeras suara. Suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah, menyiratkan kesan bahwa rumah ini rumah penuh ibadah. Tapi Bu Hajah tahu, suara itu hanya pemanis. Seperti bunga plastik, indah di mata, tapi mati di dalam. Siti, putri semata wayang Bu Hajah, juga sudah bersiap ke pasar. Ia membawa keranjang belanja dan pergi tergesa, takut telat membuka lapak sayurannya. Sebelum pergi, ia sempat menatap ibunya dengan sorot iba. "Bu, nanti kalau capek, istirahat ya. Jangan dipaksakan," ucapnya pelan. Bu Hajah hanya tersenyum. "Iya, Nak. Hati-hati di jalan." Dalam senyum itu, tersimpan luka. Tapi seperti biasa, ia pendam sendiri. Begitu Siti menutup pintu dan berangkat, suasana rumah jadi mencekam. Pak Haji kini satu rumah hanya dengan Bu Hajah.
Dan hari ini adalah hari yang akan menjadi awal dari segala bencana. Di ruang tengah, Pak Haji bersin keras, lalu memanggil keras. Bu Hajah, Bu, sini sebentar. Bu Hajah yang sedang mencuci piring di dapur segera menghentikan aktivitasnya. Tangan dan bajunya masih basah. Ia menengok ke arah ruang tengah. Iya, Pak Haji. Suaranya lemah. Gorengin telur 2. Saya lapar. Ibu Siti belum masak apa-apa tadi, katanya datar, tanpa menoleh. Bu Hajah menunduk sejenak. Tubuhnya pegal, lututnya nyeri. Pagi ini ia sudah nyapu halaman, nyuci piring, dan bersihkan kamar mandi. Ia menghela napas. Tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya menolak. Ia merasa seperti robot, bukan manusia. Ia mendekat ke ruang tengah, lalu berdiri di ambang pintu sambil menatap Pak Haji yang masih asyik membolak-balik lembaran kitab kuning. Pak Haji, ucapnya pelan. Maaf, saya lagi capek. Bisa nanti saja gorengnya? Atau kalau mau makan cepat, bisa masak sendiri dulu. Pak Haji mendongak. Wajahnya datar, tapi matanya menyala. Seketika, udara di dalam rumah berubah dingin. Apa maksud ibu? Nadanya mulai naik. Saya cuma minta waktu. Capek, Pak. Saya juga manusia. Saya bukan pembantu di rumah ini. Suara Bu Hajah mulai terdengar lantang. Ada nada perlawanan yang jarang ia keluarkan. Pak Haji berdiri. Kitabnya dilempar ke atas meja. Langkah kakinya berat, tapi cepat. Ia mendekati Bu Hajah dan menatapnya tajam. Ibu bilang apa barusan? Nolak perintah saya. Suara Pak Haji menggelegar. Bukan menolak, saya cuma. Belum selesai bicara, tangan kanan Pak Haji sudah menampar piring di dekat mereka hingga pecah berhamburan. Lalu tangan kirinya mendorong tubuh Bu Hajah sampai tersungkur di lantai. Kurang ajar. Baru saya tinggal sebentar di rumah ini, sudah besar kepala, teriaknya. Bu Hajah menahan sakit. Lututnya berdarah karena terhantam lantai keramik. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Namun kali ini bukan hanya tubuhnya yang sakit, hatinya pun seperti diremukan. Saya capek, Haji. Saya juga punya rasa, gumamnya lirih. Pak Haji mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal. Amarahnya belum reda. Tapi tatapan Bu Hajah yang penuh luka membuatnya diam sejenak. Ia merasa seperti baru dipermalukan, direndahkan. Dan ia tidak bisa menerima itu. Dari dalam dadanya yang dipenuhi amarah dan kesombongan, tumbuh niat yang kelak akan menjadi petaka. Niat jahat untuk membungkam mulut tua yang berani melawan perintahnya. Dan ia pun melangkah ke dalam kamar, mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah ini selamanya. Langkah kaki Pak Haji terdengar berat tapi pasti. Ia masuk ke kamar belakang, membuka lemari tua yang penuh debu, lalu merogoh ke sudut tergelap di bagian bawahnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang kasar seutas tambang tua, masih utuh, bekas digunakan saat memindahkan kayu bakar beberapa bulan lalu. Nafasnya memburu. Matanya kosong, tapi di dalam kepalanya berkecamuk satu kata, harga diri. Kalau hari ini saya biarkan, besok-besok dia bisa injak kepala saya, geramnya dalam hati. Sementara itu, Bu Hajah masih terduduk lemah di lantai ruang tengah. Pelipisnya memar, lututnya nyeri. Tapi bukan itu yang membuatnya tak sanggup berdiri. Yang membuatnya terguncang adalah kenyataan bahwa ia diperlakukan seperti binatang oleh menantunya sendiri. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menatap langit-langit rumah, lalu bergumam lirih. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, kuatkanlah aku. Beberapa detik kemudian, terdengar derit langkah dari arah belakang. Pak Haji keluar dari kamarnya. Di tangan kanannya, tambang melingkar. Ia berjalan pelan. Wajahnya datar, tapi sorot matanya dingin seperti besi. Bu Hajah melihat itu dan terdiam. Tak ada tanya. Tak ada teriakan. Hanya satu isyarat dalam batinnya. Ini sudah lewat batas. Pak Haji mau apa? Suaranya gemetar. Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan mendekat. Saat jaraknya tinggal satu langkah, ia berjongkok dan mencengkeram tangan Bu Hajah dengan kasar. Kalau ibu nggak bisa hargai saya, maka saya akan buat orang lain hargai saya dengan cara saya. Ucapnya datar, tapi menakutkan. Bu Hajah mencoba melepaskan diri, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Pak Haji menyeretnya dari ruang tengah menuju pintu belakang.
Tangan Bu Hajah mencakar lantai, berusaha bertahan. Mulutnya menangis memanggil anaknya. Siti, Siti, tolong. Namun tak ada yang mendengar. Siti sedang di pasar, dan rumah itu kini hanya milik mereka berdua. Pak Haji membuka pintu belakang. Angin pagi mulai terasa panas. Ia menyeret tubuh renta itu melewati dapur, melintasi ubin kasar, hingga ke halaman belakang rumah, tempat pohon jambu yang rimbun berdiri tegak. Di bawah pohon itu, Bu Hajah dijatuhkan. Tubuhnya lemas. Luka di lutut makin terbuka. Darah mengalir. Tapi tak ada yang peduli. Pak Haji naik atas bangku kayu, mengikat ujung tali tambang ke dahan pohon jambu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ini bukan hal kecil. Ini dosa besar. Namun bisikan setan di kepalanya sudah terlalu kuat. Ibu yang mulai, bukan saya, katanya lirih, meyakinkan diri sendiri. Ia turun dari bangku, lalu mengikat ujung tali lainnya ke leher Bu Hajah. Tubuh tua itu hanya diam. Matanya sudah kosong, seolah pasrah, seolah tahu bahwa ajal sedang menjelang. Pak Haji menarik tambang itu perlahan. Sekali, dua kali. Tubuh Bu Hajah terangkat beberapa senti dari tanah. Dalam detik yang panjang dan menyayat, dunia seakan berhenti berputar. Hanya suara tali yang melilit pohon, dan napas terakhir dari seorang ibu yang dihianati darah daging keluarganya sendiri. Lalu, hening. Tubuh itu menggantung, lunglai, tanpa daya. Pak Haji mundur. Tubuhnya gemetar. Darah mengalir deras dari pelipis Bu Hajah. Lidahnya menjulur. Matanya terbuka. Pak Haji menunduk, menangis. Ia panik. Ia sadar, ini bukan lagi masalah keluarga. Ini pembunuhan. Tapi lelaki itu tidak menyerahkan diri. Tidak pula menguburkan diam-diam. Ia memilih skenario. Ia memilih tipu daya. Dengan cepat, ia membawa bangku ke bawah tubuh Bu Hajah. Lalu mengatur posisi tangan dan kaki seolah-olah itu aksi bunuh diri. Ia bahkan menyiram wajah Bu Hajah agar terlihat seperti habis menangis. Lalu, ia berteriak keras dari halaman belakang, memanggil tetangga. Tolong! Tolong! Bu Hajah, dia menggantung diri. Suara itu memecah pagi. Warga mulai berdatangan. Pak Haji pura-pura menangis. Pura-pura tak percaya. Padahal baru beberapa menit lalu, tangannya sendiri yang menarik tambang itu. Dan di balik segala kepalsuan itu, langit hanya diam. Tapi kelak, azab Allah akan bicara dengan caranya sendiri. Pagi itu, rumah Pak Haji mendadak ramai. Warga berdatangan dengan wajah terkejut dan bingung. Beberapa ibu-ibu menangis histeris, sementara para lelaki berusaha menurunkan tubuh Bu Hajah dari pohon jambu di belakang rumah. Pak Haji berdiri paling depan. Kain sarungnya kusut. Sorban di lehernya belum terikat rapi. Wajahnya merah basah oleh air mata yang mengalir deras. Entah karena sedih, takut, atau sekadar akting. Saya nggak nyangka. Saya tinggal sebentar ke kamar. Pas balik ke belakang, ibu sudah begini. Allah. Ucapannya tersendat, penuh tangis pura-pura. Beberapa warga mencoba menenangkan. Sudahlah, Haji, mungkin Bu Hajah sedang banyak pikiran, ujar salah satu warga. Dia memang akhir-akhir ini sering melamun, tambah yang lain. Namun, di antara kerumunan itu, ada sepasang mata yang tak sepenuhnya percaya. Namanya Bu Rojimah, tetangga sebelah rumah. Beberapa kali ia pernah melihat Pak Haji membentak ibu mertuanya. Bahkan 2 hari lalu, ia sempat mendengar suara ribut-ribut dari arah dapur. Dan pagi ini, ia sempat melihat Pak Haji membawa tambang dari gudang belakang sebelum kejadian itu ditemukan. Tapi ia diam. Ia tahu siapa yang sedang dihadapinya. Pak Haji adalah tokoh agama yang disegani. Siapa yang berani menuduhnya? Tak lama, ambulans desa datang. Tubuh Bu Hajah dibungkus kain kafan dan dimasukkan ke dalam mobil. Siti, yang baru pulang dari pasar, histeris melihat kerumunan. Ibu! Ibu! Tangisnya pecah begitu melihat tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Pak Haji buru-buru mendekat, memeluk istrinya erat-erat. Maafkan, sayang, kita nggak tahu kalau ibu sedang depresi, mungkin dia merasa sendirian. Saya juga nggak peka, katanya sambil pura-pura menyesal. Siti terisak. Dalam pelukan suaminya, ia merasa hampa. Tapi ia tidak tahu bahwa yang memeluknya itu adalah orang yang telah mencabut nyawa ibunya sendiri. Pemakaman berlangsung cepat. Warga membantu semampunya.
Ada yang menggali kubur, ada yang membacakan doa. Tapi suasana terasa aneh. Tidak seperti pemakaman biasa yang penuh doa dan keikhlasan. Kali ini, terasa hampa seperti ada rahasia besar yang menggelayuti udara. Saat jenazah diturunkan, langit mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dosa yang baru dimulai. Pak Haji berdiri dengan tangan menengadah. Bibirnya komat kamit, membaca doa. Namun matanya sembab, bukan karena sedih, tapi karena takut. Beberapa warga menatap tubuh Bu Hajah yang mulai tertimbun tanah dengan raut curiga. Wajah almarhumah terlihat penuh luka. Lehernya memar, pelipisnya berdarah. Tapi karena Pak Haji bilang itu karena tali dan mungkin terbentur saat jatuh, semua menerima. Bu Rojimah yang berdiri di pinggir makam, menoleh ke arah suaminya. "Mas, aku ndak yakin itu bunuh diri," bisiknya. Sang suami hanya menggenggam tangan istrinya kuat. "Jangan ngomong macam-macam. Kita belum tahu apa-apa." Pemakaman selesai. Orang-orang pulang satu persatu. Namun rasa was-was masih tertinggal di halaman rumah Pak Haji. Malamnya, suasana rumah kembali sepi. Siti tidur lebih cepat karena kelelahan menangis. Pak Haji duduk di serambi, menatap langit malam yang redup. Tangannya memegang tasbih, tapi pikirannya tak fokus. Bayangan tubuh Bu Hajah yang terayun di pohon terus muncul dalam kepalanya. Tiba-tiba angin malam bertiup kencang. Pintu belakang rumah terbuka sendiri, mengayun pelan-pelan. Pak Haji terdiam. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah dapur. Dari sana, terdengar suara langkah kaki pelan dan berat seperti langkah orang tua. Pak Haji mundur setapak. Matanya membelalak. Dari arah bayangan dapur, samar-samar terlihat siluet seorang perempuan tua mengenakan mukena putih berdiri menatapnya tak bergerak. "Bu Hajah?" Suaranya tercekat, tapi bayangan itu tak menjawab. Hanya berdiri dan terus menatap. Pak Haji memejamkan mata, lalu membuka kembali. Bayangan itu lenyap, tapi keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Malam itu, ia tak bisa tidur, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian, ia merasa terancam. Pagi belum sepenuhnya menyingsing. Mentari baru menggantung rendah di balik kabut tipis. Tapi suasana kampung Pak Haji sudah ramai dengan bisik-bisik lirih penuh rasa curiga. Kematian Bu Hajah masih hangat dibicarakan. Kalau memang bunuh diri, kok luka di pelipisnya kayak bekas benturan ya? Dan kenapa pula pagi-pagi Pak Haji sempat bawa tali dari gudang belakang? Katanya juga Bu Hajah sempat teriak-teriak manggil nama Siti, padahal Siti lagi di pasar. Mulut warga memang tak pernah bisa sepenuhnya dibungkam. Apalagi jika ada bau-bau kejanggalan. Namun semua hanya berani berbisik di balik pagar dan pintu. Tak ada yang cukup punya nyali untuk bicara langsung ke Pak Haji. Pak Haji sendiri seolah tak terpengaruh. Ia tetap ke masjid, tetap mengimami salat, tetap berceramah soal kesabaran dan keikhlasan. Tapi di balik semua itu, hatinya makin kalut. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam terbangun dalam peluh dingin. Bayangan wajah Bu Hajah kerap datang di mimpinya. Terkadang berdiri diam di pojok kamar. Terkadang memanggil namanya dari arah dapur. Dan lebih sering, terdengar isakan tangis lirih yang seolah keluar dari kamar belakang. Di pagi hari, hal aneh mulai terjadi. Piring-piring di dapur pecah sendiri, padahal tak ada yang menyentuh. Air kran menyala tiba-tiba di tengah malam. Dan yang paling mengerikan, beberapa kali Pak Haji melihat bekas telapak kaki basah berjalan dari dapur menuju kamar belakang. Namun saat ia ikuti, jejak itu hilang di depan pintu kamar Bu Hajah yang sudah kosong. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir dan membaca ayat-ayat suci. Tapi setiap kali lidahnya melafalkan asma Allah, tubuhnya malah merinding. Seolah ada yang menertawakannya dari balik dinding rumah. Siti mulai merasakan keganjilan itu. Ia melihat perubahan pada suaminya. Pak Haji kini lebih pendiam, mudah marah, dan sering menyendiri di kamar. Malam-malam tertentu, ia bahkan seperti berbicara sendiri, memohon ampun, lalu menangis pelan. Siti curiga, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bisa berdoa agar Allah bukakan kebenaran. Sementara itu, di sisi lain desa, mulut Bu Rojimah belum berhenti bekerja. Setiap ibu-ibu yang ia temui di warung, ia bisiki kisah tentang tali tambang, tentang luka di leher, dan tentang suara teriakan dari rumah Pak Haji pagi itu. "Aku yakin itu bukan bunuh diri," ucap Bu Rojimah sambil menyeruput kopi. "Wong Bu Hajah itu orangnya sabar banget.
mana mungkin tega bunuh diri kayak gitu. Suaminya, Pak Darmin, mulai jengah. Ia takut jika gosip ini sampai ke telinga Pak Haji. Namun semua seperti bola salju. Semakin hari, semakin membesar. Dan akhirnya, sampai juga ke telinga saudara Pak Haji sendiri. Namanya Pak Mahmud, tinggal di desa sebelah. Ia mendengar desas-desus itu saat berbelanja di pasar. Seketika hatinya gelisah. Ia tahu bagaimana watak kakaknya itu. Tertutup, keras, dan merasa dirinya selalu benar. Pak Mahmud pun memutuskan datang langsung ke rumah Pak Haji. Hari itu, matahari sudah condong ke barat saat Pak Mahmud tiba di halaman rumah megah itu. Ia mengetuk pintu pelan, dan dibukakan langsung oleh Siti. "Masuk, Kang," ucap Siti dengan mata sembab. Pak Haji ada di belakang, lagi nyapu kandang kambing. Pak Mahmud berjalan ke belakang, dan benar, ia melihat kakaknya sedang menyapu kandang, pelan dan dalam diam. "Haji Umar," sapa Pak Mahmud. Pak Haji mendongak. Raut wajahnya terkejut. Namun tak bisa ditutupinya. Ia terlihat lelah, murung, dan seperti kehilangan semangat hidup. "Ngapain kamu ke sini?" Suaranya berat. "Aku mau tanya, Kak, soal Ibu Hajah banyak cerita yang simpang siur." Pak Mahmud tak bertele-tele. Pak Haji mendengus. Ia membuang muka, lalu berkata pelan. Mulut orang kampung ini memang enggak pernah bisa diam. Pak Mahmud menatap dalam. "Yang aku tanya bukan mulut orang. Aku tanya hatimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Haji tak menjawab. Tangannya bergetar. Sapu di tangannya jatuh ke tanah. Matanya menatap kosong ke ujung halaman. Lalu ia bergumam lirih. "Saya enggak sengaja, saya cuma mau dia diam. Saya cuma mau dia menurut." Pak Mahmud terpaku. Pernyataan itu bagai petir di siang bolong. "Jadi, kamu yang..." Tapi kalimat itu tak bisa ia teruskan. Tubuhnya lemas. Lidahnya keluh. Pak Haji hanya menunduk. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang kotor di bawah kakinya. Dan dari arah atas pohon jambu, seekor burung gagak tiba-tiba terbang rendah, melintasi kepala mereka, meninggalkan suara serak yang mengguncang dada. Seolah alam pun tahu, dosa besar sedang menunggu hari pembalasan. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan mendung menyelimuti langit desa, seolah bumi dan langit sedang berduka bersama. Pak Haji duduk termenung di serambi belakang rumah. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Kata-kata adiknya, Pak Mahmud, masih terngiang-ngiang di telinga. Dosa kepada manusia, apalagi pada orang tua, tidak cukup hanya dengan istighfar. "Kak, kalau kau benar menyesal, kau harus minta maaf langsung pada yang kau aniaya, kalau masih bisa." Pak Haji menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering, seperti dicekik bayangan masa lalu. Ia tahu, permintaan maaf itu mustahil, karena orang yang ia sakiti, kini sudah di dalam tanah. Sejak hari itu, hidup Pak Haji tak pernah tenang. Bukan hanya gangguan suara dan bayangan yang mengikutinya, tapi kini, azab mulai menyentuh tubuhnya. Awalnya ringan. Kaki kanan Pak Haji terasa berat saat melangkah. Ia mengira hanya kram atau kelelahan. Tapi lama-kelamaan, rasa itu menjalar ke pangkal paha. Kakinya membengkak, memar keunguan, dan sulit digerakkan. Pak Haji mulai tak bisa berjalan normal. Ia terpincang, bahkan beberapa kali jatuh di dalam rumah. Namun ia tetap menolak berobat. "Saya cuma keseleo," katanya pada Siti yang mulai khawatir. Tapi Siti tidak bodoh. Ia melihat ayahnya dulu pernah lumpuh karena diabetes, dan gejala itu kini persis terjadi pada suaminya. Suatu malam, Pak Haji bangun dari tidurnya karena mendengar suara kambing mengembik keras dari belakang rumah. Ia pikir ada maling. Dengan susah payah, ia berjalan sambil menyeret kaki, membuka pintu dapur, lalu mengintip ke kandang. Tapi tak ada siapa-siapa. Kambing pun diam. Namun yang membuatnya nyaris pingsan. Di bawah pohon jambu tempat dulu ia menggantung Bu Hajah. Tali tambang itu kini terayun sendiri, meski tak ada angin. Pak Haji mundur perlahan. Kakinya tersandung. Ia terjatuh, dan saat itu, telinganya mendengar bisikan lirih. "Kenapa kau gantung aku, Haji? Aku belum selesai mendoakan anakku." Pak Haji menjerit. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin mengalir deras. Siti yang terbangun karena teriakan itu langsung mendekat.
Ia melihat suaminya terbaring di tanah, matanya melotot, mulutnya komat-kamit tanpa suara. Sejak malam itu, keadaan makin memburuk. Pak Haji tidak bisa berdiri lagi. Tubuhnya lemas. Kaki kirinya tak lagi bisa digerakkan. Dan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum kini menyebar ke seluruh punggung. Siti membujuk agar Pak Haji dibawa ke rumah sakit, tapi ditolak mentah-mentah. Saya ini Haji, Sit. Saya punya Allah. Saya akan sembuh dengan doa. Namun doa-doa yang ia panjatkan tak lagi menenangkan hati. Karena yang menghampirinya bukan rahmat, tapi murka. Sementara itu, kabar tentang kondisi Pak Haji mulai terdengar di telinga warga. Banyak yang heran, banyak pula yang diam-diam merasa itu bagian dari pembalasan. Baru beberapa minggu setelah Bu Hajah meninggal, kok hidupnya mulai hancur, ya? Enggak bisa jalan, sekarang katanya malah susah tidur, sering menjerit-jerit tengah malam. Bisik-bisik itu makin kencang. Dan ada satu bisikan yang akhirnya sampai ke telinga Pak Haji. Itu bukan sakit biasa. Itu kiriman dari arwah yang belum tenang. Ucapan itu menusuk Pak Haji seperti pisau tajam. Ia merasa ditelanjangi di depan dunia. Rasa malu, takut, dan dosa berkumpul jadi satu. Siti makin bingung menghadapi kondisi suaminya. Tiap malam Pak Haji menggigil, tubuhnya gemetar, sering berteriak menyebut nama Bu Hajah. Kadang menyuruh istrinya membuka jendela karena merasa mertuanya berdiri di luar. Kadang meminta dibukakan pintu agar bisa minta maaf langsung. Dan malam itu, di tengah sakit dan sesak napasnya, Pak Haji menggumam lirih. Allah, kalau ini hukuman MU, beri aku waktu untuk menebusnya, meski hanya dengan air mata. Tapi waktu tak selalu memberi kesempatan. Karena dari arah kandang, seekor kerbau besar mulai mengamuk, menginjak-injak pagar, dan matanya memerah. Azab itu, sebentar lagi, akan datang menyambarnya. Siang itu, langit terlihat mendung, tapi tak menurunkan hujan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang panas dan kandang yang baru saja dibersihkan. Pak Mahmud datang menjenguk kakaknya untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, suasananya berbeda. Di ruang tengah, Pak Haji hanya terbaring. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya menonjol, wajahnya kusam tak bersinar. Kakinya sudah tak bisa digerakkan sama sekali. Setiap ia mencoba berbicara, lidahnya gemetar, dan suara yang keluar hanya pelan seperti bisikan angin. Kamu belum juga ke rumah sakit, Kak? Tanya Pak Mahmud sambil memegang tangan kakaknya yang dingin. Pak Haji hanya menggeleng. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah tidak lagi punya harapan, atau mungkin sudah pasrah sepenuhnya. Siti yang duduk di samping mereka tampak kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Semalam, Pak Haji kembali menjerit-jerit, menyebut nama Bu Hajah, sambil menunjuk arah dapur dan pintu belakang. Dia di sana. Dia berdiri di bawah pohon itu. Dia belum pergi. Suara Pak Haji malam tadi begitu lirih tapi mengiris. Usai zuhur, Pak Mahmud berpamitan pulang. Ia menolak tawaran makan siang, karena harus segera kembali ke desanya untuk memberi makan ternak. Di depan rumah, ia menyapa seorang pemuda yang sedang menarik kerbau besar. Kerbau milik keluarga mereka yang sedang dititipkan di kandang belakang rumah Pak Haji selama beberapa minggu. Kang, ini kerbaunya agak rewel dari pagi. Enggak mau makan, matanya merah terus, ucap pemuda itu. Pak Mahmud memandang kerbau itu. Nafasnya berat, bola matanya memerah. Tubuhnya besar dan kuat. Namun ada sesuatu yang aneh. Sorot matanya liar, seperti sedang ketakutan atau marah pada sesuatu yang tak kasat mata. Bawa saja dulu ke kandang, biar istirahat, jawab Pak Mahmud. Pemuda itu mengangguk, lalu menggiring kerbau masuk lewat sisi belakang rumah. Namun baru beberapa langkah menuju kandang. Kerbau itu mendadak menghentak talinya, mengangkat kepalanya tinggi, lalu mengembik keras. Mbeeg. Suara itu memekakkan telinga. Mata kerbau itu kini membelalak, menatap ke arah pohon jambu di belakang rumah, tempat di mana tubuh Bu Hajah dulu digantung. Kerbau itu menolak masuk. Ia mundur 2 langkah, lalu dengan gerakan cepat, memutar badan dan lari kencang menuju arah depan rumah. Di dalam rumah, Pak Haji sedang berusaha berdiri dengan bantuan tongkat. Ia ingin mencoba ke kamar mandi sendiri meskipun Siti sudah melarang. Baru 1 langkah ia tempuh. Suara jeritan pemuda dari luar terdengar. Pak Haji, awa aas. Pak Haji belum sempat menoleh.
Tiba-tiba, braak! Dari arah pagar depan, kerbau besar itu menyeruduk dengan kecepatan penuh. Kepalanya menghantam tubuh Pak Haji tepat di bagian perut dan dada. Pak Haji terpental, menghantam tembok ruang tamu, lalu jatuh menghantam lantai keras. "Allah!" Teriakannya terputus di udara. Suasana langsung kacau. Siti menjerit, warga berlarian datang. Pak Mahmud yang belum jauh dari rumah langsung balik arah. Begitu melihat tubuh kakaknya terkapar dengan darah keluar dari hidung dan mulut, ia langsung berlutut dan menangis. Pak Haji tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya setengah terbuka. Ambulans segera dipanggil. Beberapa warga mengangkat tubuh Pak Haji ke tandu dengan hati-hati. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah kerbau itu tak kabur. Ia justru berdiri tenang di halaman, menghadap pohon jambu itu. Kepalanya menunduk, lidahnya menjulur, seperti sedang menghormat. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa hewan itu menyerang. Tapi semua tahu, ini bukan kejadian biasa. Ini bukan sekadar amukan hewan ternak. Ini azab. Azab yang dikirimkan bukan dengan petir atau longsor, melainkan dari makhluk yang bahkan tak tahu kata dosa. Namun bisa merasakan bahwa ada ketidakadilan yang belum ditebus. Dan hari itu, semua warga mulai menyadari bahwa cerita kematian Bu Hajah tidak selesai di pemakaman. Suara sirine ambulans menggema di sepanjang jalan desa. Warga yang melihat ikut menepi, menunduk, dan berbisik satu sama lain. "Pak Haji diseruduk kerbau." "Ya." "Iya," katanya parah. Pingsan di tempat. Siti duduk di sebelah ranjang dorong ambulans, menggenggam tangan suaminya yang dingin dan tak bergerak. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Sesampainya di rumah sakit kabupaten, Pak Haji langsung dibawa ke ruang UGD. Dokter dan perawat bergerak cepat. Siti tak henti-henti melafalkan sholawat sambil memohon ampun pada Allah. Tak lama, Pak Mahmud datang. Ia berdiri di samping adik iparnya, lalu merangkul bahunya. "Yang sabar, Sit. Kita serahkan semuanya sama Allah." Setelah beberapa jam berlalu, dokter keluar dari ruang UGD dengan raut wajah serius. "Bu Siti." "Iya, saya Dok," jawab Siti cepat. "Saya mohon duduk dulu. Ada yang perlu kami sampaikan." Siti dan Pak Mahmud saling menatap. Hati mereka berdebar, takut akan kemungkinan terburuk. Di ruang konsultasi, dokter membuka hasil röntgen dan MRI. "Kami sudah melakukan pemeriksaan penuh pada suami ibu. Dan hasilnya cukup berat." Siti menelan ludah. Tubuhnya menegang. Pak Haji mengalami cedera tulang belakang serius, tepatnya di ruas punggung bawah. Ada retakan yang menekan saraf utama. Akibatnya, beliau mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah. "Lumpuh total, Dok?" Suara Siti nyaris tak terdengar. Dokter mengangguk pelan. "Ya, kemungkinan untuk bisa berjalan kembali sangat kecil. Bahkan untuk buang air kecil dan besar pun nanti akan dibantu alat. Kami akan bantu semaksimal mungkin untuk perawatan. Tapi secara medis, ini kondisi permanen." Pak Mahmud meremas tangannya sendiri. Siti menunduk dalam-dalam, menahan tangis yang hendak meledak. "Kalau boleh jujur," lanjut dokter, "bekas-bekas luka lebam dan memar di punggung suami ibu bukan hanya karena diseruduk. Ada tanda-tanda trauma lama. Mungkin pernah jatuh keras sebelumnya atau mengalami benturan hebat berulang." Kalimat itu membuat Pak Mahmud terkejut. Matanya langsung menatap Siti yang tampak kehilangan kata-kata. "Maksud dokter, luka ini sudah ada sebelum kerbau menyeruduk?" tanya Pak Mahmud. Dokter mengangguk, lalu menjelaskan bahwa kondisi punggung Pak Haji menunjukkan ada retakan lama yang sempat menyatu namun rapuh, dan kini retakannya kembali terbuka karena dorongan keras dari serudukan kerbau. Beberapa hari setelah dirawat, Pak Haji dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Ia tak bisa bicara banyak. Suara yang keluar hanya lirih, kadang terdengar seperti erangan. Matanya hanya bisa melihat ke atas, dan kadang melirik dengan pelan ke orang-orang di sekitarnya. Setiap malam, ia mengigau. Terkadang menyebut nama Bu Hajah. Terkadang menangis. Bahkan pernah sekali, ia menjerit keras-keras. "Ampun, Bu. Saya salah. Saya cuma hilaf, saya takut malu." Suster yang berjaga sampai kaget dan nyaris menjatuhkan nampan obat. Siti, yang tidur di kursi pendamping, langsung terbangun.
Ia menggenggam tangan suaminya, tapi Pak Haji hanya terisak, menutup wajah dengan selimut, seperti anak kecil yang baru dihukum. Beberapa hari berlalu. Rumor tentang kerbau yang menyeruduk Pak Haji semakin panas. Kini, bukan hanya warga biasa yang bergosip, tapi para tetua kampung pun mulai ikut membahas. Di warung kopi, Pak RW berkata lirih, "Kayaknya nggak beres." "Loh, Bu Hajah meninggalnya janggal. Lalu nggak lama Pak Haji diseruduk sampai lumpuh. Aku dengar katanya dulu ada warga lihat Bu Hajah diseret ke belakang rumah, timpal Pak RT. Dan tali tambang itu sampai sekarang enggak dibuang. Masih tergantung di pohon jambu." "Ngeri, ya?" tambah warga lain. Semua mulai berspekulasi. Dan desas-desus itu akhirnya mendorong Pak Mahmud untuk bertindak. Malam itu, ia datang lagi ke rumah Siti. Kali ini dengan wajah yang serius. "Sit, kita nggak bisa diam. Aku tahu kamu sayang sama suamimu, tapi ini soal kebenaran. Aku curiga semua yang terjadi ini bukan kebetulan." Siti menatap mata adik iparnya itu. Lama. Diam. Namun dari bola matanya, perlahan mengalir air bening. Bibirnya bergetar. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, ia berani berkata, "Aku dengar sendiri, malam sebelum ibu meninggal, suamiku sempat berkata, kalau ada yang menolak perintahnya, akan dia bereskan." Pak Mahmud terdiam. Namun dalam hatinya, ia tahu, kebenaran yang mereka cari sudah dekat, dan azab yang lebih besar sedang menunggu di tikungan. Rumah besar itu kini hanya sunyi. Tak ada lagi lantunan ayat-ayat yang biasanya terdengar dari pengeras suara setiap pagi. Tak ada pula aroma masakan khas Bu Hajah dari dapur belakang. Hanya dinding yang bisu, ubin yang dingin, dan jejak-jejak kenangan yang perlahan menguap bersama waktu. Siti sesekali pulang dari rumah sakit untuk membereskan rumah dan mengambil pakaian. Namun setiap kali ia masuk, ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Seolah ia sedang masuk ke tempat asing, yang pernah menjadi ladang dosa seseorang. Ia membuka pintu dapur, memandang ke belakang. Pohon jambu itu masih berdiri tegak, tapi di dahannya, tambang tua itu masih menggantung. Tergoyang pelan saat angin lewat, seperti tangan gaib yang belum ingin melepaskannya. Siti menggigit bibir, lalu memanjat kursi, dan mencoba melepaskan tambang itu. Namun saat tangannya hendak menyentuh tali tersebut, tubuhnya gemetar hebat. Dari sudut matanya, ia merasa ada seseorang berdiri di ujung halaman. Seorang wanita tua dengan mukena lusuh, menatapnya dari balik semak jambu. Siti langsung meloncat turun. Nafasnya memburu, matanya memerah. Ia mundur perlahan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dapur rapat-rapat. Di rumah sakit, keadaan Pak Haji tak kunjung membaik. Sudah lebih dari 2 minggu ia dirawat, tapi tubuhnya semakin lemah. Seluruh bagian bawah tubuhnya benar-benar tak bergerak. Bahkan untuk mengangkat tangan ke atas dada pun ia kesulitan. Satu malam, Siti datang lagi membawa makanan kesukaannya, nasi gurih dengan suiran ayam dan sambal kacang. Tapi saat Siti menyuapi, Pak Haji hanya menutup mulut. Air matanya mengalir, wajahnya pucat, dan matanya terus menatap langit-langit. Siti menangis pelan. "Kalau memang Abah merasa bersalah, minta ampunlah, doakan ibu dengan tulus, mohon ampun sama Allah." Namun Pak Haji hanya berbisik lirih. "Allah, kenapa engkau diam? Saya sudah mengaku, saya sudah menyesal." Tangisan Siti pecah. Ia tak kuasa lagi menyembunyikan kesedihan. Ia tahu, apa yang menimpa suaminya bukan sekadar sakit biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang datang dari langit sebagai balasan. Sementara itu, di kampung, satu persatu warga mulai menjauh. Bahkan tetangga dekat sekalipun mulai menolak berkunjung. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah Pak Haji. Mereka takut. Takut karena sering melihat bayangan aneh di jendela, atau suara-suara yang muncul dari halaman belakang saat malam turun. Bu Rojimah bercerita, "Semalam aku dengar suara azan dari arah rumah Pak Haji, padahal belum masuk waktu subuh. Suaranya lirih, kayak suara orang tua menangis." Warga lainnya menyambung, "Aku pernah lewat belakang rumah itu, tambangnya masih tergantung. Kayak nggak pernah diambil." Kampung yang dulu memuliakan Pak Haji, kini menatap rumahnya dengan takut. Ia bukan lagi panutan, melainkan bayangan dari dosa yang tak pernah ditebus.
Pada suatu malam Jumat, Siti memutuskan untuk menggelar pengajian kecil di rumah sakit. Ia mengundang 2 ustaz dan beberapa jamaah wanita dari kampung. Mereka membaca surat Yasin, tahlil, dan doa bersama untuk kesembuhan Pak Haji. Namun saat ayat-ayat suci dibacakan, Pak Haji yang tengah terbaring di ranjang justru menggeliat kesakitan. Tubuhnya menggigil, wajahnya memerah, dan matanya membelalak seperti ketakutan. Ketika ustaz mulai membaca doa khusus pengampunan dosa orang tua, Pak Haji berteriak, "Hentika Aan. Dia datang, dia berdiri di belakang kalian. Jangan panggil dia. Jangan panggil dia Aa." Semua orang langsung berhenti. Beberapa ibu-ibu panik dan mundur. Salah satu ustaz bahkan sempat memegangi dada karena terkejut luar biasa. Pak Haji terus menjerit hingga akhirnya tubuhnya melemah dan ia kembali pingsan. Keringat membanjiri seluruh badannya. Siti terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, bahkan doa-doa itu kini seperti tertolak. Seolah langit belum membuka pintunya. Karena ada satu pintu lain yang belum dia ketuk. Pintu maaf dari almarhumah ibunya sendiri. Dan malam itu, setelah semua jamaah pulang, Pak Haji terbangun. Ia memandang langit-langit, lalu berbisik sendiri, "Bu Hajah, kalau kau dengar tolong jangan ganggu lagi, saya akan bicara, saya akan ceritakan semuanya, saya akan akui semua di depan orang-orang." Tapi tak ada suara yang menjawab, hanya angin malam yang berhembus masuk lewat sela jendela, membawa aroma bunga Kamboja yang samar, dan semua orang tahu, malam itu, rumah Pak Haji sudah tak punya harapan. Pagi itu, udara desa terasa berat, langit kelabu menggantung rendah, seolah menyiratkan sesuatu akan pecah hari ini. Kabar tentang kondisi Pak Haji yang semakin memburuk sudah tersebar ke seluruh pelosok kampung. Tapi bukan lagi rasa iba yang hadir dari mulut warga, melainkan bisikan tajam tentang azab yang tak terelakkan. Pak Mahmud, yang selama ini memilih diam, akhirnya mengambil keputusan. "Saya nggak bisa tutup mulut terus," ucapnya kepada Pak RW di balai desa. "Saya sudah dengar sendiri pengakuannya. Kakak saya bukan orang suci seperti yang kita kira." Pak RW menatap Pak Mahmud lekat-lekat. "Pengakuan apa maksudmu?" Dengan napas berat, Pak Mahmud akhirnya membuka semuanya. Tentang pengakuan lirih Pak Haji saat di kandang. Tentang luka lama di punggung yang ditemukan dokter. Tentang suara-suara yang disebut-sebut muncul dari rumah megah itu. Pak RW terdiam. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi yang kini terasa hambar. Di rumah sakit, pagi itu berbeda. Pak Haji yang semula hanya bisa berbaring, tiba-tiba meminta semua orang keluar dari kamar. Ia hanya ingin bicara dengan satu orang, Pak Mahmud. Siti, yang menemani selama ini, menatap suaminya dengan bingung. Namun tatapan Pak Haji penuh isyarat. Tatapan bahwa hari ini, ada rahasia besar yang akan ia buka. Beberapa menit kemudian, Pak Mahmud masuk ke kamar, hanya berdua. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi kakaknya yang tampak lebih tua dari usianya. Wajahnya kuyu, matanya cekung, dan suara napasnya berat. Dengan susah payah, Pak Haji membuka mulut. "Aku yang gantung dia." Pak Mahmud tak berkedip. Waktu itu, dia nolak gorengin telur. "Aku marah. Aku nggak tahu setan mana yang merasuk. Aku pukul, dia jatuh. Kepalanya berdarah. Aku kira mati. Aku panik, aku takut di penjara. Aku gantung dia di pohon dan bilang ke orang-orang kalau dia bunuh diri." Tangisan lirih keluar dari mulut Pak Haji. Tubuhnya gemetar. Namun ia terus berbicara, seperti air yang tumpah dari bendungan yang jebol. "Aku bohong, aku berdosa besar. Mahmud, aku hina, aku bukan Haji, aku bukan siapa-siapa." Pak Mahmud menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak menyangka, kakaknya sendiri telah berubah sejauh ini. "Kenapa kau lakukan itu, Haji?" Kalimat itu terucap, nyaris seperti bisikan. Pak Haji terisak. "Karena harga diriku, karena aku marah, karena aku merasa lebih tinggi dari dia. Padahal dia ibu dari istriku, dia orang tua, dia yang seharusnya aku hormati." Suasana kamar menjadi berat. Diam. Hanya suara infus yang menetes pelan. Dan nafas Pak Haji yang kian melemah. "Sekarang, semua sudah aku akui. Tapi kenapa? Kenapa? Rasa sakit ini belum juga pergi." Pak Haji menatap langit-langit dengan mata berair. Pak Mahmud berdiri perlahan. Lalu berkata dengan suara dalam,
karena belum kau minta maaf pada yang seharusnya kau mintai ampun. Dan dia sudah di alam lain. Beberapa hari kemudian, kabar pengakuan Pak Haji menyebar. Entah dari siapa, tapi suara tak pernah bisa dibungkam selamanya. Warga yang selama ini diam, mulai bereaksi. Ada yang marah, ada yang sedih, ada pula yang merasa tertipu. Selama ini kita ikut salat di belakang dia. Dia ceramahi kita soal akhlak, tapi membunuh mertuanya sendiri. Nama Pak Haji menjadi bahan gunjingan setiap sudut warung. Dan puncaknya, pihak desa memutuskan untuk menggelar musyawarah khusus. Pak RW dan perangkat desa mengundang keluarga Siti dan Pak Mahmud untuk membahas langkah selanjutnya. Sementara itu, di rumah sakit, keadaan Pak Haji makin mengkhawatirkan. Tangannya mulai membiru. Luka-luka baru muncul di punggungnya meski ia tak pernah bangun dari ranjang. Perawat bingung, dokter heran. Ini seperti luka akibat tekanan yang dalam, atau karena terbentur keras, padahal pasien ini tidak pernah bergerak, ujar salah satu perawat. Siti hanya menangis. Setiap malam, ia membaca surat Yasin di sisi suaminya. Tapi setiap kali ayat-ayat itu dibacakan, tubuh Pak Haji justru menggeliat seperti kesakitan. Dan suatu malam, saat sedang mengganti perban di kakinya, Siti terdiam lama, karena dari sela-sela daging membusuk yang mulai menghitam. Terdengar suara aneh, seperti desisan, seperti suara orang menangis dari dalam luka itu. Siti memejamkan mata, lalu berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian bagiku, kuatkanlah aku. Tapi jika ini azab untuk suamiku, ampunilah dia, karena kami tak sanggup melihatnya seperti ini." Tapi tidak ada jawaban. Tidak dari langit, tidak dari bumi. Yang ada hanya rasa yang semakin hari semakin menusuk jantung. Malam kembali turun di atas rumah sakit. Lampu-lampu koridor menyala redup. Suasana lengang hanya diisi suara alat medis dan detakan jam dinding. Di kamar 207, Pak Haji terbaring lemah, tubuhnya kaku, matanya tak sanggup lagi menatap orang sekitar. Namun tubuh itu belum mati. Justru, azabnya baru dimulai. Luka di punggung Pak Haji kini menghitam pekat. Aromanya menyengat, menusuk hidung siapapun yang masuk. Perawat harus memakai masker tebal setiap kali mengganti perban. Dagingnya mengelupas, membentuk rongga-rongga berlendir yang basah, seperti sarang penyakit yang sedang tumbuh. Yang aneh, luka itu terus menyebar, meski semua pengobatan sudah diberikan. Obat antibiotik paling kuat tak mampu meredam infeksinya. Dokter bahkan berkata, "Kami belum pernah lihat luka secepat ini membusuk. Ini bukan proses alami." Siti yang mendengarnya hanya diam. Ia tahu, ini bukan sekadar penyakit duniawi. Ini hukuman dari langit. Di desa, suasana rumah Pak Haji semakin sepi. Halaman rumah dipenuhi dedaunan kering. Pohon jambu di belakang rumah berdiri seperti saksi bisu, menatap langit setiap malam seolah menanti waktu. Bu Rojimah, yang tinggal di sebelah, mengaku melihat tali tambang di dahan pohon itu tidak pernah benar-benar diam. Selalu bergoyang pelan, meski angin tak bertiup. Beberapa warga yang penasaran dan mencoba memotong tali itu mengaku gagal. "Sudah aku gergaji, tapi talinya nggak putus. Padahal bukan tambang baja. Kayak ada sesuatu yang nahan. Ada yang nggak rela dia dilepas." Tali itu seolah hidup, seolah menolak dilupakan. Dan warga pun akhirnya membiarkannya tergantung, karena takut akan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Siti kembali ke rumah sakit dengan membawa air zam-zam dan daun bidara dari ustazah desa. Ia ingin memandikan tubuh suaminya. Bukan hanya karena luka membusuk, tapi juga karena keyakinannya. Mungkin, dengan air yang suci, dosa itu bisa sedikit diredam. Dengan hati-hati, Siti membuka perban. Namun begitu kain itu terangkat, ia menjerit tertahan. Belatung, banyak, putih keabu-abuan, bergerak-gerak dari balik luka, masuk dan keluar dari daging yang membusuk. Astagfirullah. Siti mundur, menutup mulutnya. Air zam-zam di tangannya tumpah ke lantai. Pak Haji membuka mata perlahan. Ia tak bisa bicara, tapi air matanya jatuh. Tubuhnya menggigil. Mungkin karena sakit, mungkin karena malu, atau takut. Siti kembali duduk dan mulai membaca surat Al-Falaq dan An-Naas. Namun saat ayat terakhir dibaca, tubuh Pak Haji mendadak kejang. "Bu, ampun Bu, ampun."
Jangan lagi! Jangan lagi! Suara itu keluar serak, seperti dari tenggorokan yang terbakar. Mata Pak Haji membelalak menatap langit-langit. Tangannya mencakar kasur, seperti ingin melawan sesuatu yang tak terlihat. Siti berteriak memanggil perawat. Tapi sebelum perawat tiba, tubuh Pak Haji jatuh lemas kembali. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menangis seperti bayi. Lirih. Trisa. Dia tarik aku, dia bilang, gantian sekarang giliran aku yang digantung. Aku lihat tali itu di dalam mimpiku. Aku lihat aku yang tergantung di pohon itu. Bu Hajah di bawahnya, dia senyum. Keesokan harinya, Pak Mahmud datang menjenguk. Siti menceritakan semua yang terjadi malam itu. Dan kali ini, tanpa banyak kata, mereka sepakat memanggil Ustaz Fadli, seorang alim kampung yang disegani, untuk datang dan membacakan doa-doa ruqyah syariah. Ustaz Fadli datang siang itu juga, membawa tas kecil berisi kitab, minyak zaitun, dan air ruqyah. Begitu masuk ke kamar Pak Haji, suasana langsung berubah. Udara terasa berat, lampu di ruangan sempat berkedip. Dan dari luar jendela, burung-burung yang biasa berkicau, tiba-tiba lenyap. Ustaz membuka mushaf kecilnya, lalu mulai membaca ayat demi ayat. Pak Haji yang semula tenang, mendadak merintih keras. Tubuhnya menegang. Urat-urat di lehernya muncul. Saat ayat tentang neraka dibacakan, Pak Haji menjerit sekeras-kerasnya. Saya yang bunuh dia AA. Saya yang gantung dia AA. Ampuni saya, ya Allah. Ampuni. Siti langsung jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Pak Mahmud memalingkan wajah, tak sanggup menahan air matanya. Dan Ustaz Fadli terus membaca, tanpa henti. Karena ia tahu, ruh yang datang belum benar-benar pergi. Dan mungkin belum akan pergi, sampai sesuatu yang lebih besar terjadi. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Pak Haji tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Sebaliknya, tubuhnya semakin membusuk. Wajahnya cekung, kulitnya mengelupas seperti luka bakar, dan bagian punggung hingga kakinya nyaris tak bisa disentuh tanpa mengeluarkan cairan berbau busuk. Perawat yang biasanya menangani pasien lain mulai menolak masuk ke kamar itu. Mereka bergantian izin, alasan kelelahan, pulang kampung, atau mengurus keluarga. Namun diam-diam, semua menghindari Pak Haji. Bukan karena jijik, tapi karena takut. Mereka mengaku sering mendengar suara perempuan mengaji dari dalam kamar saat semua orang sudah keluar. Padahal, tak ada satupun rekaman atau radio di ruangan itu. Bahkan, beberapa suster mengatakan pernah melihat bayangan perempuan tua duduk di pojok ruangan, dengan wajah hancur dan mata kosong, yang kemudian menghilang seketika saat dipanggil. Siti yang semula selalu mendampingi suaminya, kini mulai goyah. Tubuhnya melemah, pikirannya kacau. Ia belum sempat berduka atas kematian ibunya. Kini harus menyaksikan suaminya sekarat penuh luka dan teriakan. Suatu malam, Siti pulang ke rumah hanya untuk mengambil pakaian. Tapi begitu masuk ke dalam kamar, ia mendapati sajadah ibunya masih tergelar di sudut ruangan, meski sudah 2 bulan lebih Bu Hajah meninggal. Di atas sajadah itu, ada tasbih tua dan segenggam pasir yang entah dari mana datangnya. Siti terduduk. Ia menangis, bukan hanya karena rindu, tapi karena hatinya terbelah antara cinta dan luka. Esoknya, ia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah sakit. Maaf, saya harus pulang kampung sebentar. Saya butuh tenang. Begitu katanya pada Pak Mahmud. Sejak hari itu, Pak Haji benar-benar sendiri. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada sahabat. Bahkan dokter dan perawat hanya masuk saat benar-benar dibutuhkan. Selebihnya, kamar itu seperti diasingkan dari dunia. Pak Mahmud yang sempat datang menjenguk hanya bisa berdiri lama di depan pintu, melihat kakaknya dari balik kaca bening. Ia menatap wajah Pak Haji yang penuh luka, dan hanya mampu berkata dalam hati, Allah sedang mendidikmu dengan cara yang kau tolak dulu. Sementara itu di desa, rumah Pak Haji semakin mirip rumah kosong. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Jendela-jendela dipenuhi debu, dan pohon jambu tetap tegak berdiri, dengan tali tambang yang kini semakin menghitam, menjuntai seperti bayangan dosa yang enggan putus. Tak ada yang berani memotong tali itu lagi. Warga sudah mencoba 3 kali. Setiap kali mereka mengayunkan pisau atau gergaji. Entah kenapa, mata alatnya tumpul seketika. Tangan mereka gemetar dan jari-jari membiru. Akhirnya warga memilih diam. Dan rumah itu
dibiarkan membusuk bersama sejarah kelamnya. Di malam ke-14 sejak kejadian kerbau menyeruduk, Pak Haji kembali kejang di tempat tidur. Tubuhnya melengkung, seperti ingin bangkit. Mulutnya menganga, namun tidak bersuara. Dari hidung dan telinganya keluar darah hitam pekat. Perawat yang masuk untuk mengganti selang oksigen menjerit saat melihat ular kecil melingkar di bawah ranjang. Padahal lantai rumah sakit tertutup rapat dan steril. Ular itu melata pelan, lalu menghilang di bawah tubuh Pak Haji, seperti menyatu dengannya. Dokter dipanggil, namun mereka tak bisa berbuat banyak. Semua alat medis menunjukkan bahwa organ Pak Haji sudah mulai berhenti satu persatu. Jantungnya lemah, paru-parunya penuh lendir, ginjalnya membengkak. Semuanya rusak, tanpa sebab medis yang jelas. 1 jam sebelum tengah malam, Pak Haji membuka mata perlahan. Ia melihat langit-langit, lalu menatap ke kanan. Dan saat itu, ia melihat bayangan. Seorang wanita tua, bermukena putih lusuh, berdiri di samping tempat tidurnya. Tangannya membawa tasbih. Matanya merah menyala. Wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum kasih, melainkan senyum maut. Pak Haji ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Air matanya mengalir deras. Tangannya gemetar, mencakar spray. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Perawat yang kebetulan masuk hanya melihat tubuh Pak Haji membeku, dan matanya membelalak menatap ke arah kosong. Ustaz Fadli yang diberi kabar langsung berucap, dia melihat apa yang tak kita lihat, dan dia belum mati, tapi sudah dijemput. Malam itu, semua jam di rumah sakit berhenti berdetak selama 2 menit. Entah karena gangguan listrik, atau karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, azab itu belum selesai. Karena Pak Haji belum mati, tapi semua yang hidup telah meninggalkannya. Dan kini, hanya dosanya sendiri yang menemaninya menghadapi kegelapan panjang. Dini hari itu, seluruh lorong rumah sakit terasa hening dan mencekam. Tidak seperti biasanya. Cahaya lampu terlihat lebih redup. Udara terasa dingin menusuk, padahal AC tidak sedang menyala. Di kamar 207, tempat Pak Haji terbaring, alat monitor detak jantung berdetak pelan. Tiap detaknya semakin lambat. Perawat yang berjaga tak berani masuk sendirian. Sudah 3 malam berturut-turut, setiap perawat yang masuk selalu mengalami mimpi buruk keesokan harinya. Ada yang mimpi dikunjungi perempuan tua berwajah rusak. Ada yang melihat ular keluar dari ranjang pasien. Dan semuanya bermuara pada satu nama, Pak Haji Umar. Jam menunjukkan pukul 3.17 dini hari. Pak Haji terbangun dari tidurnya. Bukan karena suara, tapi karena bau. Bau bunga Kamboja dan tanah basah memenuhi ruangannya. Matanya terbuka perlahan, dan kali ini ia tahu. Waktunya telah tiba. Di sudut ruangan, ia melihat siluet perempuan. Bermukena, berpakaian putih. Tangannya menggenggam tasbih. Mukanya tak terlihat jelas, namun tubuh renta itu sangat ia kenali. Bu Haja. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Perempuan itu tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri, dan perlahan mengangkat tangan menunjuk ke langit-langit ruangan. Pak Haji menatap ke atas. Dan saat itu, dari langit-langit, ia melihat tali tambang menggantung. Bukan hayalan, bukan mimpi. Ia melihat tubuhnya sendiri tergantung, terayun pelan. Dan di bawahnya, warga desa berkumpul, menunjuk-nunjuk dengan wajah benci. Itu dia yang bunuh ibu mertuanya sendiri. Dia gantung orang tua demi harga diri. Allah murka padanya. Pak Haji menjerit dalam diam. Tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Tapi tubuhnya mulai kejang. Nafasnya memburu. Detak jantungnya naik. Tangannya mencakar udara. Tiba-tiba, alat monitor di sisi ranjang berbunyi keras. Alarm darurat menyala. Perawat dan dokter masuk tergesa-gesa. Namun sesaat sebelum mereka menyentuh tubuh Pak Haji, detak jantung berhenti. Garis monitor menjadi lurus. Mereka melakukan prosedur CPR. Suntikan, defibrilator, doa dalam hati. Semua dikerahkan. Namun tubuh itu tak lagi bergerak. Pak Haji meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, jenazah Pak Haji dibawa pulang ke rumah. Siti menutup wajahnya dengan kerudung, duduk lemas di samping jenazah.
Pak Mahmud membantu menyiapkan kain kafan dan memanggil ustaz untuk memandikan jenazah. Namun ketika air disiram ke tubuh Pak Haji, aroma busuk menyengat tiba-tiba muncul. Aroma yang tak seperti mayat biasa. Lebih menyengat dari bangkai. Lebih menusuk dari bau darah. Ustaz yang memandikan sempat terbatuk-batuk dan hampir pingsan. Ini bukan bau tubuh biasa, ini bau dosa. Allahu Akbar. Ketika hendak dimandikan, kulit Pak Haji melepuh sendiri, mengelupas saat diguyur air. Ustaz menggeleng keras. Kita mandikan sebisanya saja. Ini bukan lagi urusan kita. Ini urusan dia dengan Allah. Setelah dimandikan, jenazah dibungkus kain kafan dan diletakkan di ruang tamu. Namun saat warga hendak mengangkat jenazah ke dalam peti, tubuh itu terasa berat luar biasa. 4 orang mengangkat tak sanggup. Ditambah 2 orang lagi, tetap sulit. Biasanya nggak seberat ini aneh, ujar warga. Akhirnya peti didorong keluar pelan-pelan. Namun baru sampai halaman rumah, langit yang sejak pagi cerah, mendadak gelap gulita. Awan hitam bergulung, petir menyambar, angin berputar-putar di atas pohon jambu. Dan yang paling mengejutkan, tali tambang yang masih tergantung di pohon, terbakar sendiri tanpa sebab. Warga berhamburan. Beberapa ibu-ibu menjerit, anak-anak menangis. Siti terduduk di tanah, memegangi dadanya. Pak Mahmud hanya bisa beristighfar berulang kali. Allah, tunjukkan ampunan MU, jangan hukum keluarga ini dengan dendam. Sesampainya di liang lahat, jenazah Pak Haji hendak dimasukkan ke dalam tanah. Namun setiap kali diturunkan, tali pengikat jenazah putus. 3 kali diganti, 3 kali putus. Ustaz yang memimpin pemakaman berbisik, bumi belum menerima. Tapi kita sebagai manusia, tetap harus menguburkannya. Karena yang menolak, bukan tanah, tapi langit. Akhirnya, jenazah Pak Haji dimasukkan ke liang lahat tanpa pengikat. Tangan-tangan warga menimbun tanah perlahan, dan batu nisan diletakkan. Tanpa nama, hanya 1 garis yang tertulis. Hamba Allah, yang tahu dosa-dosanya. Malam itu, rumah Pak Haji gelap. Tak ada lampu menyala. Tak ada pelayat. Tak ada doa. Hanya pohon jambu tua, yang kini patah salah satu dahannya. Dan tali tambang yang terbakar, menyisakan bau hangus di udara. Pak Haji telah mati. Namun kematiannya bukan akhir. Karena dosa kepada orang tua, tidak selesai dengan kematian. Sudah 3 hari sejak Pak Haji dikuburkan. Namun desa belum sepenuhnya tenang. Bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa takut yang menyelimuti hampir setiap rumah. Beberapa warga yang tinggal dekat pemakaman mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Bukan suara binatang, tapi suara jeritan minta tolong yang terputus-putus, terdengar seperti dari dalam tanah. Ada juga yang mengaku melihat tanah makam Pak Haji menggembung sendiri di malam hari, seperti sedang ada sesuatu yang berontak dari dalam. Wallahi, saya lihat sendiri, tanahnya naik turun, kayak nafas orang megap-megap, ujar Pak Umar, penjaga makam yang hampir pensiun. Ustaz Fadli pun akhirnya datang kembali ke makam. Bersama beberapa warga, ia memanjatkan doa dan memohon pada Allah agar diberikan petunjuk serta perlindungan dari azab yang menyebar. Namun saat doa mulai dibaca, angin besar datang dari arah utara. Kencang, dingin, dan mengguncang pohon-pohon sekitar. Tepat saat ayat keempat dibacakan, nisan Pak Haji retak sendiri, lalu roboh. Batu nisannya terbelah 2, seperti ditikam dari dalam tanah. Sontak warga mundur. Wajah-wajah pucat menyembul di balik sorban dan sajadah. Tak ada yang berani mendekat lagi malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Ustaz Fadli sendiri berkata, ini bukan azab biasa. Ini pelajaran bagi kita semua. Dosa kepada mertua, kepada orang tua, adalah dosa yang tidak mengenal kematian. Sementara itu, Siti kembali ke rumah. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Tatapannya kosong. Rambutnya kusut. Mulutnya diam. Sudah beberapa hari ia tak berbicara dengan siapapun. Sejak kematian suaminya, ia kehilangan arah. Bukan hanya karena duka, tapi karena beban batin yang selama ini ia pendam. Setiap malam, ia bermimpi tentang ibunya. Bukan mimpi indah, tapi mimpi tentang ibunya yang berdiri dalam mukena robek, menatapnya dari kejauhan, lalu berjalan menjauh, tanpa menoleh sedikit pun. Dan selalu, di akhir mimpi itu,
Siti mendengar kalimat yang sama. Aku tidak marah padamu, tapi aku kecewa, karena kau diam saat aku dibunuh. Tangisan Siti pecah setiap bangun dari mimpi. Ia meremas sajadah ibunya, mencium mukena tua yang tersimpan di lemari, dan memohon pada Allah agar ibunya diberikan tempat terbaik. Namun hatinya tahu, doa anak yang menyaksikan kezaliman dan diam belum tentu sampai pada orang tua yang dizalimi. Di malam ke-14 pasca kematian, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Pak Mahmud mendapat kabar dari warga bahwa liang kubur Pak Haji ambles sendiri. Tanahnya turun hampir sejengkal. Tak ada hujan, tak ada longsor. Namun liang itu seperti disedot dari dalam. Para tetua desa berkumpul, memutuskan untuk tidak membuka atau memindahkannya. Biarkan Allah yang mengurus. Kita sebagai manusia cukup ambil pelajaran, ujar Pak RW. Malam itu, Siti kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat rumahnya terbelah dua. Di sisi kanan, ada ibunya duduk memintal benang. Di sisi kiri, ada Pak Haji tergantung, lidah menjulur, mata melotot, tubuh membiru. Lalu dari langit turun suara, yang durhaka, digantung yang membiarkan, dihukum dalam sunyi. Siti terbangun dengan nafas tersengal. Dan untuk pertama kalinya, ia bersujud sangat lama. Lalu berseru, "Ya Allah, aku ikhlas jika ini harus kutanggung. Tapi ampuni ibuku. Jangan biarkan dia melihat wajah suaminya di neraka. Lindungi dia, ya Rahman." Pagi harinya, warga melihat rumah Pak Haji tertutup kabut tebal. Bukan kabut biasa. Kabut itu hanya menyelimuti rumah itu, dan tidak menyingkir sampai siang menjelang. Warga mulai berkata, jasadnya mungkin sudah mati, tapi azabnya belum selesai. Di desa, anak-anak tak lagi berani bermain dekat rumah Pak Haji. Pohon jambu tak lagi berbuah. Dan suara adzan dari masjid yang dulu dipimpin oleh Pak Haji kini terdengar lebih lirih, seolah malu untuk menggema di desa yang pernah memuliakan seorang munafik bersorban. Pak Haji telah pergi, tapi dosa dan pengkhianatannya kepada keluarga sendiri masih menggema. Gila, dan mungkin juga di dalam tanah yang menolaknya. Hari-hari berlalu, waktu terus bergulir, namun nama Pak Haji tetap disebut. Bukan sebagai sosok yang dikenang dengan doa, melainkan sebagai peringatan bagi siapapun yang masih berani mengangkat tangan pada orang tua. Rumah besar di ujung desa itu kini benar-benar kosong. Pintu dan jendela tertutup rapat. Ket tembok mulai mengelupas. Lantai berdebu, kusen kayu berjamur. Namun yang paling aneh, pohon jambu di belakang rumah masih berdiri tegak, meski daun-daunnya gugur dan tanah di bawahnya membelah perlahan. Dahan tempat tali digantung dulu, menghitam seperti terbakar dari dalam. Beberapa warga yang lewat hanya berani menatap dari kejauhan. Tak ada satupun yang berani masuk, meski sekadar untuk membersihkan. Karena kabarnya, setiap malam Jumat, terdengar suara orang menangis dari arah dapur. Lalu suara orang tua berdoa. Lalu hening. Disusul aroma anyir yang menyebar hingga ke jalan depan. Pak Mahmud kini kembali ke desanya. Ia membawa luka, penyesalan, dan sebuah pelajaran besar, bahwa tidak semua orang yang bersorban layak dimuliakan jika hatinya membusuk oleh kesombongan. Ia tak lagi menyebut nama kakaknya saat ditanya. Ia hanya akan menggeleng dan berkata pelan, dia bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang telah kehilangan jalan pulang. Siti hidup menyendiri. Setiap hari ia pergi ke makam ibunya, membawa bunga dan bacaan doa. Namun tak pernah lagi ia berani menyentuh makam suaminya. Setiap kali ia mendekat ke arah sana, burung-burung di pohon terbang menjauh, dan angin berubah panas seperti dari dalam tungku. Dalam doanya, ia hanya meminta satu hal. Ya Allah, jangan jadikan aku anak yang dia melihat ibunya dizalimi. Jika aku salah, hukum aku. Tapi jika masih ada pintu taubat untukku, bukakan, meski hanya satu celah. Desa perlahan kembali hidup. Namun rumah Pak Haji tetap menjadi titik hitam. Warga menyebutnya rumah gantung, tempat di mana seorang menantu menggantung ibu mertuanya sendiri hanya karena sebutir telur. Tempat di mana seorang tokoh agama membunuh dengan bungkus kehormatan. Beberapa kali ada orang luar desa yang mencoba membeli rumah itu, namun selalu gagal. Entah karena mimpi buruk yang mereka alami semalam sebelum akad, atau karena setiap orang yang masuk merasakan hawa dingin menusuk tulang meski siang hari.
Hingga suatu sore, datang seorang pemuda yang tak dikenal. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung bersih. Ia berdiri di depan rumah itu, menatapnya lama. Lalu ia duduk bersila di tanah, menghadap ke arah pintu. Orang-orang hanya mengamati dari kejauhan. Beberapa mengira ia orang pintar. Beberapa mengira ia keluarga jauh. Namun setelah 1 jam duduk, ia berdiri dan berkata lantang, "Siapapun yang tinggal di sini, siapapun yang pernah menzalimi darah sendiri, ketahuilah, tanah tak akan menerima tubuhmu, dan langit tak akan menyambut ruhmu, jika pintu maaf belum kau ketuk dengan tulus." Lalu pemuda itu pergi, dan sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar tangisan dari dapur. Pohon jambu menggugurkan seluruh daunnya, dan tali tambang yang menghitam menghilang sendiri. Wahai sahabat, dalam hidup ini, ada dosa yang bisa dicuci dengan air mata. Tapi ada pula dosa yang hanya bisa ditebus oleh sakit yang mematikan dan kehinaan yang mengubur. Menyakiti mertua, apalagi sampai menggantungnya dengan tali tambang karena sebutir telur. Bukan sekadar durhaka, tapi pengkhianatan terhadap amanah Allah. Dan ingatlah, doa orang tua yang dizalimi tak pernah tertolak. Bisa jadi, doanya tidak membuatmu langsung mati, tapi membuatmu mati perlahan. Dalam keadaan hina, dibenci manusia, ditolak bumi, dan tidak dimuliakan oleh langit.